Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan hari ini insyaallah kita sudah memasuki bulan Ramadan, dan kita sama-sama tahu bahwa puasa itu mempunyai tujuan membentuk manusia yang bertakwa, yaitu sudah kita hafal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan berpuasa itu adalah membentuk manusia yang bertakwa. Lalu kalau ada orang bertanya, apa itu takwa? Banyak definisi yang menggambarkan tentang takwa itu sendiri. Takwa itu bisa berarti imtisal awamirillah wajibin nawahi, melaksanakan segala perintah Allah, baik yang wajib, yang sunnah, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Asy-Syaikh Ibnu Syafa' Ad-Dimyati, saya pernah belajar dari guru saya membaca suatu kitab Al-Atfiyah wa Minhajul Asfiyah. Di sana ada definisi takwa. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u ahwa'i ra'su syarri habailah. Takwa kepada Allah itu pangkal dari segala kebahagiaan, dan mengikuti hawa nafsu itu pangkal dari segala kejahatan dan kehancuran. Oleh karena itu, marilah dengan berpuasa kita senantiasa bertambah ketakwaan kita kepada Allah, membentuk pribadi yang paripurna dengan ketakwaan. Lalu dalam perspektif Islam atau dalam ajaran Al-Quran, takwa itu sendiri banyak diungkapkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab itu, yaitu Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu rujukannya Al-Qur'an, petunjuknya Al-Qur'an. Siapa orang yang bertakwa? Dalam perspektif ayat ini langsung ditafsirkan ayat. Apa itu al-muttaqin, orang yang bertakwa? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman. Jadi ciri orang yang bertakwa menurut Al-Qur'an, satu, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang abstrak harus kita imani, yang gaib dari mulai alam kubur, alam barzah, alam kebangkitan, padang mahsyar, hari surga dan neraka. Itu semua hal-hal yang gaib yang harus kita imani. Ini ciri orang yang bertakwa, harus percaya kepada itu semuanya, kepada hal-hal yang gaib yang kita tidak mengetahui secara pasti kapan itu terjadi. Yang kedua, orang-orang yang mendirikan sholat, wa yuqimunas sholat, dari kata aqama yuqimu, mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Karena tadi dengan definisi takwa, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka sholat itu menjadi dasar utama bagi orang yang bertakwa. Hendaklah dia mendirikan sholat dalam keadaan bagaimanapun. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini orang yang bertakwa, ada rasa peduli sosial. Ketika dia punya harta, dia berinfak. Dia menyalurkan infak itu untuk orang-orang yang du'afa, yang membutuhkan. Ada peduli sosial. Sehingga orang-orang yang berpuasa pun nanti ada kewajiban berzakat. Zakat mal, zakat fitrah. Ini bagian daripada
menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Quran. Dan wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan kitab sebelum Al-Quran. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada Injil. Ini harus kita yakini, karena itu semua kitab Allah yang nanti di surga orang-orang yang beriman akan melihat, bahkan membaca semua kitab-kitab itu. Makanya harus kita imani. Yang terakhir, ciri orang yang bertakwa berdasarkan perspektif Al-Quran, yaitu wabil akhirati hum yuqinun. Dia percaya kepada adanya kehidupan akhirat, adanya kehidupan eksaktologis, adanya kehidupan sesudah mati, bahwa manusia itu selama hidup dia membuat satu amalan, satu perbuatan yang baik, maka nanti di akhirat dia akan menerima balasan dari segala amal perbuatannya itu. Sehingga orang-orang yang bertakwa harus percaya ada kehidupan sesudah mati, ada kehidupan akhirat setelah dunia ini. Mudah-mudahan ini akan semakin membentuk kita menjadi hamba Allah yang yakin kepada kehidupan kelak sesudah kita mati. Dan dengan demikian selama kita hidup dunia ini, marilah kita menjadi dan berupaya menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya, yang takut kepada Allah, dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.